di mata orang lain. Kotak ini hanyalah figure biasa, tapi di matanya inilah kunci kesuksesan kreativitas. Ia mengunboxingnya, ia membuat video unboxing bareng-bareng. Untuk lengkapnya mari kita tonton bersama. Halo teman-teman, balik lagi ke channel Wibunya Kyo. Bersama gue Fibertinadi, dan kali ini gue bakal unboxing Basmod. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Basmod itu apa, ya intinya sih apa ya, produk kayak Figma, sama-sama 1/12, cuma ya bedanya ini dari Aniplex Plus. Dan kira-kira ukurannya bakal sama kayak Figma, gara-gara scale juga sama. Oh ya, sebelum gue mau lanjut, gue pengen kasih tau nih, kalau Kyo itu punya yang namanya sistem unique request. Nah, gampang banget kok caranya. Jadi teman-teman tinggal copy aja link dari website di Jepang yang kamu mau, lalu tinggal paste di kolom unique requestnya Kyo. Nah, habis itu bakal langsung muncul semua tuh rincian-rincian harganya. Barang apapun bisa kok. Jadi kalau misalkan buat teman-teman masih bingung, bisa langsung chat aja ke sosial media Kyo, Facebook, WhatsApp, Line, dan IG. Nah, jadi gampang banget kalau misalkan kalian mau bertanya-tanya. Ya udah yuk, kita lanjut aja unboxingnya sekarang juga. Nah, seingat gue sendiri ya, Kyo kayaknya belum pernah unboxing item 1/12 apapun dah. Nah, jadi ini pertama kali banget nih Kyo unboxing action figure 1/12. Oh iya, sayangnya Kyo nggak punya stoknya lagi nih, gara-gara emang Kyo nggak ngestok item ini. Nah, jadi buat teman-teman yang masih mau, teman-teman bisa langsung pakai sistem unique request yang udah gue jelasin tadi tuh. Ya udah, sekarang gue buka dulu nih itemnya. Oke, ini dia itemnya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat ini boxnya apa ya? Lebih gede daripada kebanyakan Figma lah. Cuma harusnya sih ada juga beberapa Figma yang gede kayak gini. Contohnya kayak Figmanya Erwin yang ada kudanya, atau enggak Figmanya Akane DX dari Gridman. Nah, wah gila. Ini sih keren ya, soalnya baju juga baju asli. Nah, sekarang gue mau coba keluarin dulu partnya satu persatu dah, biar enak. Yeah. Oke, sekarang gue pengen jelasin nih partnya satu persatu. Pertama, kita mulai dari figurnya dulu. Ini ada Basmod Nezuko-nya. Kalau misalkan gue lihat dari Basmod Nezuko-nya ini ya, dia agak memiliki perbedaan sedikit dari Figma. Kalau misalkan Figma, sendinya tuh agak lebih kaku sih kalau misalkan menurut gue ya. Tapi kalau misalkan gue ngelihat pas gue tadi coba gerakin Basmod Nezuko-nya ini agak lebih fleksibel. Jadi ini bahkan kakinya pun bisa lu lipat kayak pas lagi duduk ala Jepang gitu loh. Nah, ini kakinya bisa lu setting kayak gitu. Kalau misalkan Figma kan dia rada kaku, agak susah kalau misalkan mau setting kayak gitu. Nah, selanjutnya ini kan kalau Basmod tuh terkenal tuh dia juga pakai alias pakaian asli, pakai kain asli, nggak full PVC. Kalau misalkan Figmanya Nezuko kan dia pakai full PVC. Kalau misalkan ini ada dibagi dua bagian. Nah, bagian atasnya ini, bagian sampai tali obinya ini dia masih pakai PVC, tapi bagian ke bawahnya ini dia udah pakai kain. Nah, alasannya supaya lu bisa fleksibel main kakinya. Kalau misalkan pakai PVC kan lu harus ada part pengganti lagi, soalnya bahannya PVC kaku, nggak fleksibel. Nah, itu keuntungan dari Basmod. Tapi kalau misalkan gue bandingin sendiri, buat bagian pergelangan bahunya ini agak lebar banget sih. Kalau misalkan dibandingkan sama Figma itu masih lebih agak rapi menurut gue. Tapi kalau misalkan Basmod ini agak kebuka. Jadi kalau misalkan buat lu yang nggak tahu demen lihat-lihat sendi, ini lumayan mengganggu sih. Tapi buat lu yang udah kebiasa ya ini no problem. Oke, next ke bagian ini ada bagian haurinya. Nih kalau misalkan teman-teman kan tadi kan gue bilang Basmod tuh sama kain juga kan. Nah, haurinya ini juga dari kain. Jadi teman-teman bisa langsung pakein ke Nezuko-nya. Jadi ini jadi fleksibel. Teman-teman bisa langsung gerak-gerakin sesuka hati teman-teman. Ini enak banget. Next, ini kita ada bagian pengganti, bagian poninya. Ini ada bukan pengganti sebenarnya sih, ini ada perbedaan dikit. Kalau misalkan yang lu lihat sini poninya itu agak mengembang dan ini bedanya dia agak lurus. Nah, itu perbedaannya. Emang minor sih, cuma ini ya dapat, kenapa enggak. Next, di ini dapat total 3 faceplate, 4 faceplate sorry. Yang pertama ada faceplate normalnya yang sama bambunya. Yang kedua dia ada faceplate bagian marahnya pas dia ngelepas bambu jadi oninya. Dan yang ketiga dia ada faceplate pas lagi dia kadang-kadang suka ngantuk kan. Kalau misalkan dia udah siang kan udah ngantuk kan. Nah, ini ada faceplate pas dia lagi ngantuknya beserta sama bambunya.
Nah, di yang terakhir dia keempat ada Vespet yang pas lagi apa ya? Lagi unyu sih sebenarnya sih. Ini kalau misalkan kalian nonton kan ini kalau misalkan lagi dimanjain sama Nezu sama Tanjiro lah, ini bakal kayak ini Vespetnya. Oke, next dia dapat pergerakan tangan lagi. Dan perbedaannya di sini pergelangan tangannya ini digunakan kalau misalkan lagi pengen ngelipet bajunya. Kalau misalkan yang di sini kan ini dari PVC juga kan bisa dicopot jadinya. Dan yang di sini pas buat ngelipetnya. Dan di sini kan terurai ke bawah. Ini buat yang ngelipetnya. Dan next kita total dapat 4 bagian itu ya, 4 pasang bagian tangan. Yang pertama dia ada tangan biasa yang lu lihat di sini. Ini bagian tangan biasanya. Yang kedua dia ada tangan yang agak lurusnya. Dan yang ketiga dia ada tangan yang mengepal, dan yang keempat dia ada tangan yang agak menyakar. Yang apa ya? Kalau misalkan Nezuko kan emang apa ya? Close quarter combat lah. Jadi dia pakai cakaran gitu kan biasanya kan. Nah, itu ada bagian partnya. Jadi teman-teman bisa kalau misalkan punya seakan-akan mau lagi buat lawan musuh, nah teman-teman bagus banget kalau misalkan bisa pakai ini nih. Oke, next dia dapat panduan manualnya, dan ini panduan manual di apa ya? Diplastikin sih ya, jadi kelihatannya rapi. Dan gue masih belum mau buka dulu. Nah, itu aja nih part-part yang ada di Bashmoten dan Nezuko-chan. Ini kalau misalkan kalian sadar ya, ini nggak pakai stand base loh. Ini mantep bener sih, kan kalau misalkan Figma kan kudu pakai stand base kan. Ini uniknya nggak ada stand base sama sekali. Tadi gue juga cek boxnya ini nggak ada stand base. Dan pas gue cek di belakangnya ini, emang bener-bener nggak ada colokan buat stand base. Jadi uniknya ya kalian beliin sendiri. Dan kalau misalkan, ini sorry tadi gue nggak bahas, ini bagian toesnya juga bisa digerakin nih, bagian ujung kakinya. Jadi ini bagus banget sih, artikulasi emang good banget sih kayak gue akuin sih. Ini ya kamera gue pakai, ini jadi bagus bener ini. Kalau misalkan kalian mau berdiri, teman-teman harus setting sendiri sih tapi. Dan kalau misalkan lu tanya ke gue pribadi, ini harga worth it atau enggak, gue bakal bilang ini worth it banget. Mengingat kan harganya nggak jauh beda dari Figma pas awal-awal rilis, cuma nggak tahu ya ntar pas after marketnya kayak gimana. Dan kalau teman-teman punya bass mode-nya Tanjiro, ini bakal jadi lebih bagus lagi. Apalagi kalau teman-teman punya bass mode-nya si Zenitsu, wah gila sih. Nice. Kalau misalkan gue ngeliat, ini sih bagus banget sih, apalagi buat produk pertama Aniplex, ini benar-benar bagus banget. Dan kira-kira gue bakal kasih nilai 9 sih kira-kira. Dan kalau misalkan teman-teman tanya kenapa gue kasih nilai 9, ini gue bilang benar-benar apa ya? Buat produk pertama Aniplex, Super 12 action figure, ini bagus bener. Ini mulai dari cat-catnya yang lumayan bagus, rapi, miskop yang minim banget, sendi yang cukup bagus, bahkan sampai bagian toes, bagian ujung kakinya teman-teman bisa gerakin. Meskipun ada beberapa Figma juga bisa gitu ya. Cuma menurut gue ini gue bilang lebih apa ya, sendi lebih fleksibel, lebih bisa di pose-posein, lebih variatif posenya. Dan gue bilang bagian face mate pun lebih apa ya, nggak lebih kaku lah, agak lebih nggak terlalu kaku daripada Figma kalau menurut gue. Nah, bagian poin terbesarnya gara-gara bagian bajunya yang terbuat bisa dari kain. Jadi teman-teman bisa benar-benar fleksibel banget nih, gerak-gerakin mau pose apa kayak pose apa, teman-teman bisa lebih fleksibel gara-gara kain. Nah, tapi juga ada kekurangannya sih kalau menurut gue pribadi ya, gara-gara bagian sendinya, sendi bahu. Itu kan apa ya, kalau misalkan teman-teman lihat rongganya agak gede. Kalau misalkan Figma gue bilang agak lebih tertutup. Tapi kalau misalkan Bashmot sendiri, rongganya agak kelihatan. Nah, tapi itu pun bisa teratasi. Kan si ini Nezuko dikasih Haori. Nah, ini nih. Jadi teman-teman bisa nutupin sendi bagian bahunya jadi gak kelihatan. Nah, kira-kira gitu sih kenapa gue kasih nilai 9. Nah, seri Bashmot sendiri pun juga sebenarnya masih masuk seri yang baru banget kalau misalkan gue bilang. Ini yang pertama kali kalau misalkan seinget gue, Bashmot tuh muncul tuh ya Edward Elric dari seri Fullmetal Alchemist. Nah, lalu disusul lah tuh baru sama Tanjiro, Nezuko, Rengoku, Inosuke, Zenitsu. Nah, dan yang paling baru tuh ada si Tomioka Gyu. Nah, seinget gue tapi udah ada yang announce juga sih. Kayak misalkan Shinobu Kocho tuh udah announce. Selanjutnya itu ada si Uzui sama ada si Akaza. Nah, itu baru tiga yang paling baru nih, baru announce. Tapi belum tahu juga kapan rilis dan kapan keluarnya. Tapi ini sebenarnya lucunya dari seri Bashmot ya. Ini kan pertama kali keluar kan si Edward Elric kan dari Fullmetal Alchemist. Tapi ini nggak dilanjutin loh. Harusnya kan apa ya, at least ada Alphonse-nya gitu, adeknya lah ya. Tapi ini sama sekali gak ada, malah lanjut ke seri Kimetsu no Yaiba. Kemungkinan sih gara-gara Kimetsu no Yaiba lagi naik ya. Apalagi kemarin kan Mugen Train kan gila kan penjualan tiket. Nah, mungkin Aniplex pengen cari kesempatan pas lagi movie-nya tayang Kimetsu no Yaiba. Oh iya, sebelum gue pamit, gue pengen kasih tahu kalau misalkan Kyo lagi ngadain giveaway. Untuk hadiah sendiri, kita ada colorful figura Ruka yang pakai kostum kucing. Nah, untuk cara tata ikut itu gampang banget. Yang pertama, kalian subscribe YouTube-nya Kyo di sini. Yang kedua, kalian follow IG Kyo. Dan yang ketiga, kalian komen di videonya Nendoro Chuigahama. Apa aja sih harapan dan ingin ada perkembangan apa aja buat Kyo ke depannya? Kalian kasih saran atau kasih apapun itu. Nah, bebas.
Nah, kalau misalkan kalian mau tahu info lebih lanjut ya, kalian bisa lihat videonya yang Android Yuiga Hama. Oke lah, like aja video ini kalau misalkan kalian suka, dan dislike aja kalau misalkan gak suka. Gue Filbert, pamit undur diri dulu. Enjoy your life and selamat berkira pria. Thank you! Udah, Udah nyala. standby. Kamera rolling action.